orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib ini membuat satu kelompok. Nah, kelompok pencinta Ahlul Bait namanya. Kelompok pencinta Ali bin Abi Thalib. Kelak mereka disebut sebagai Syiah namanya. Apa namanya? Syiah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah sampai pada saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Ini hadisnya masyhur, ini hadisnya sudah biasa. Hadis sering dibacakan bahkan di sekolah-sekolah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Kitabuz Zuhud, bab fi isti'zamil mu'min zunubahu. Kata Nabi, setiap orang yang anak Bani Adam itu mesti pelaku dosa, pelaku kesalahan. Tapi setiap sebaik-baiknya orang-orang yang melakukan kesalahan, maka adalah bertaubat. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Bani Adam pasti melakukan kesalahan. Pasti itu. Kok pasti betul Ustaz? Memang pasti. Tak ada yang tidak melakukan dosa. Semua pelaku dosa semua di sini. Ada enggak di antara ibu-ibu yang mengaku saya tak pernah berbuat dosa Pak Ustaz? Kalau ada berarti malaikat itu. Begitu juga laki-laki semua sama. Kullu bani Adam khata'. Mesti melakukan kesalahan. Wa khairu khata'inat tawwabun. Sebaik-baiknya kesalahan itu adalah bertaubat. Tapi pembahasan kita di malam hari ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, di dalam satu kitab judulnya An-Nifaq wal Munafiqun fi Dawi Surat Taubah. Di dalam surat Taubah itu ada persoalan orang-orang nifak, orang munafik. Nah, kita tidak berbicara secara spesifik, tapi kita lebih kepada persoalan aliran-aliran sesat saja yang muncul disebabkan karena kenifakan mereka atau kemunafikan mereka. Malam hari ini kita berbicara dua hal. Satu, karakter orang-orang, ada kelompok namanya muncul pada masa Utsman ibn Affan. Pasca wafatnya Utsman ibn Affan, nama kelompok tersebut Murji'ah. Apa namanya Bapak Ibu? Murji'ah. Kelompok Murji'ah yang lahir pasca wafatnya Utsman ibn Affan, khalifah yang ketiga. Yang kedua pembahasan kita, apakah ada kelompok Murji'ah modern? Nah, ini poin pentingnya di sini. Apakah ada kelompok Murji'ah modern atau aliran sesat yang sifatnya sama seperti kelompok Murji'ah? Dalam bahasa gaul, dalam bahasa modernnya, ilmiahnya, teologi permisif Murji'ah. Maksud daripada penyampaian poin kedua itu nanti kita sampaikan. Sekarang kita sampaikan sejarahnya dulu. Murji'ah ini ketika wafatnya Utsman ibn Affan, maka digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, terjadi perperangan besar antar saudara, baik Ali dan Muawiyah. Dulu Ali dengan Aisyah, Ali dengan Muawiyah. Ali dengan Aisyah namanya perang Jamal. Ali dengan Muawiyah namanya perang Siffin. Terbunuhlah umat muslim ketika itu 75.000. Banyak apa sedikit? 75.000 itu muslim semua, muslim. Perang saudara namanya. Maka 75.000 ini 25.000 dari kabilah Ali bin Abi Thalib, 45.000 dari kabilah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka terjadi perperangan besar, nama perangnya Siffin. Perang Siffin ini selesai
sebenarnya dengan dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya, kenapa Ustaz bilang sebenarnya? Terjadi arbitrase perdamaian antara Ali dengan Muawiyah menggunakan sumpah Al-Quran atau perdamaian menggunakan Al-Quran. Diikat Al-Quran itu ditombak, diangkat Al-Quran itu tinggi-tinggi. Artinya apa? Damai. Siapa pelaku idenya? Yang memberikan ide ini Abu Musa Al-As'ari, sahabat Nabi. Persoalan ini kita tak perpanjang karena waktu kita mepet. Singkat cerita, baliklah Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Ketika itu tempatnya Khalifah Ali bukan lagi di Madinah. Setelah terjadi perang antara Ali dengan Aisyah, Ali pindah tempat. Ali pindahkan kekhalifahannya dari Madinah ke Kufah. Kufah itu mana? Irak sekarang. Nama pertamanya Babilonia. Nama keduanya Kufah. Nama ketiganya Irak. Nah, itu yang sekarang ini Irak namanya. Setelah Ali balik, di tengah perjalanan keluarlah dari barisan Ali sekitar 200 lebih dari barisan Ali, yang tadi menyepakati perdamaian dengan Muawiyah, dan mereka juga yang mengingkari perdamaian tersebut. Maka keluarlah mereka dari barisan Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang keluar dari barisan Ali ini disebut dengan Khawarij namanya. Apa namanya? Khawarij. Ini tak panjang nih, singkat aja. Yang kedua, muncullah dari barisan Ali yang cinta terhadap Ali bin Abi Thalib. Maka mereka menyebut diri mereka pencinta Ali. Apa namanya? Pencinta Ali. Orang-orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib ini membuat satu kelompok. Nah, kelompok pencinta Ahlul Bait namanya. Kelompok pencinta Ali bin Abi Thalib. Kelak mereka disebut sebagai Syiah namanya. Apa namanya? Syiah. Kapan deklarasi Syiah ini? Pada masa dinasti Abbasiyah, setelah dinasti Umayyah. Nah, pada masa kepemimpinan, pada masa dinasti Abbasiyah, mereka secara terang-terangan mengatakan kami adalah Syiah. Di tengah terjadinya gejolak antara keluarnya barisan dari Ali yang disebut dengan Khawarij dengan kelompok yang mengaku menjadi pencinta Ali, muncullah satu kelompok yang lain yang ingin mendamaikan kedua tersebut. Nama kelompok tersebut adalah Murji'ah namanya. Apa namanya? Murji'ah. Tetapi dalam pandangan para ulama, Murji'ah ini disesatkan. Karena ada beberapa hal yang oleh para ulama katakan mereka tak sejalan dengan akidah Islam. Muslim mereka, Muslim. Percaya kepada Tuhan, percaya. Tetapi ada agenda-agenda yang lain yang menurut sebagian ulama tak sejalan dengan mayoritas pemahaman Islam itu sendiri. Nah, nanti kita lihat. Nah, kembali kepada poin tadi, maka disebutlah kelompok ini Murji'ah namanya. Apa maksud Murji'ah ini? Ingin mengembalikan kelompok-kelompok tadi yang tadinya Khawarij dengan Syiah disatukan. Tetapi persoalannya adalah antara Khawarij dengan Syiah terjadi perbedaan. Bukan hanya Khawarij saja, bukan hanya Syiah saja, dengan nilai-nilai Islam pun hari ini dua kelompok ini berbeda. Kita ambil contoh Khawarij. Orang Khawarij pada saat itu mengatakan yang mengambil hukum selain daripada Al-Quran kafir. Jadi orang yang mengambil hukum selain daripada Al-Quran kafir. Kalau Syiah sekarang percaya pada Imam 12. Imam Syiah sekarang mencaci maki sahabat Nabi. Bahkan mereka berani mengkafir-kafirkan, menyesatkan. Secara nilai, peraturan, ajaran Syiah hari ini, sebagian daripada kelompok tersebut, kita ambillah Syiah Rafidhah misalkan, mereka sudah mulai mempercayai Imam 12. Pertama. Kedua, mereka sudah berani mencaci maki sahabat Nabi, termasuk istri Nabi Siti Aisyah. Dari dua ini saja sudah tampak kesesatannya, meskipun tidak dikafirkan oleh para ulama,
tapi disesatkan oleh para ulama. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Dua pemahaman setidaknya. Maka ada dalam paham mereka asyhadu anna aliyya. Nah, jadi sudah ada azan tambahan. Jadi dalam azan itu ada tambahan kalimat. Tidak hanya Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak hanya itu saja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada satu lagi. Asyhadu anna aliyya. Saya lupa terusannya, entah karramallahu wajhah atau apa, saya lupa. Tapi yang jelas sudah ada tambahannya. Dari tiga ini saja, dari tiga ini, itu sebenarnya kita sudah sedikit nampak ada kesesatan di dalam kelompok Syiah ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Bagaimana dengan Khawarij? Khawarij satu, yang tak sejalan dengan mereka kafir. Yang kedua, yang mengambil hukum selain daripada Al-Quran kafir. Oleh kelompok Murji'ah ketika itu, bagaimana caranya biar terjadi pertengahan antara kedua ini? Ada salah satu cara yang mereka lakukan. Apa itu? Bagi mereka dosa-dosa itu kalau diingkari oleh hati barulah masuk dosa, kalau tidak dinyatakan oleh hati maka dia tak dosa. Contoh, zina. Kalau hati ini mengingkari bahwa itu perbuatan dosa, kalau hati ini mengiyakan, kalau hati ini mengakui bahwa itu adalah dosa, maka jatuh dosa. Tapi kalau hati ini tidak mengatakan zina itu tidak dosa, hati ini tidak mengingkari bahwa itu dosa, maka dia tidak dosa. Bisa dipahami? Lahir kelompok seperti ini. Tunggu, jangan protes dulu. Ini nanti kaitannya dengan modern. Ini kaitannya dengan masa kini yang paling berbahaya. Maka kelompok Murji'ah ini hadir untuk memberikan jangan ekstrim banget dan jangan lugu banget gitu. Jadi jangan lugu banget, jangan ekstrim banget. Bagi Murji'ah dosa besar itu tak ada. Semua hati tergantung pada, semua dosa tergantung pada hati. Sekarang kita lihat, apakah Murji'ah tersebut sesat? Oleh para ulama dikatakan sesat. Kita lihat pokok-pokok kesesatannya. Yang pertama, memisahkan amal soleh daripada iman. Contoh. Ini yang dilakukan oleh kelompok sebagian daripada kelompok liberalisme hari ini. Contoh. Bapak ibu semua orangnya beragama Islam. Kalau bapak ibu beragama Islam, tapi bapak ibu tidak punya simpati dan empati kepada orang, maka bisa saja bapak ibu masuk neraka sekalipun Islam. Atau sebaliknya, bapak ibu baiknya bukan main, sampai bisa membuat lampu cantik banget, bagus lampunya, dimenerangi, tapi bapak ibu tidak Islam, maka tidak boleh dikatakan bapak ibu masuk neraka karena kebaikan. Artinya mereka pisahkan amal soleh dengan iman. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi contoh bapak ibu ya, ada orang Cina baiknya bukan main, pasti masuk surga meskipun dia bukan kata mereka. Tapi orang Muslim jahatnya bukan main. Salah. Baiknya bukan main, orang Muslim. Terbalik. Agak tunggu. Agak sedikit terputar. Jadi orang Muslim sekalipun bapak ibu beragama Islam sekali, tapi bapak ibu jahat, buruk perangainya, tidak bisa juga masuk surga itu. Bisa dipahami ya? Nanti kita luruskan pemahaman ini. Tapi ini adalah maksud mereka pemisahan antara amal soleh, amal dengan iman. Amal harus diukur dengan amal, iman diukur dengan iman. Mereka pisahin itu. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu, misal contoh Thomas Alva Edison bisa menemukan lampu yang canggih dan cantik begini, maka tak boleh kita katakan Thomas itu masuk neraka sekalipun dia tidak beragama Islam misalkan. Itu contoh. Atau ada orang baik sama bapak ibu, dibuatkannya jalannya bagus, cantik. Ini orang ini baik betul nih. Orang Cina bangun masjid yang sholat umat muslim, tapi Cina itu mati dalam keadaan kafir. Dia tak boleh masuk neraka. Dia tetap akan masuk surga dalam pemahamannya Murji'ah tadi.
Kenapa? Karena hitungannya amal solehnya dipisahkan dengan iman. Itu yang pertama. Masalah keyakinan kata mereka itu dalam hati, ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan. Itu tidak bisa sama, berbeda semua. Yang kedua, mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau iman yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kata orang Murji'ah, iman ini tak bertambah-tambah. Iman itu stabil aja. Kalau dia melakukan dosa, yaitu tergantung pada amal-amal dia tadi. Tapi kalau dia melakukan ibadah, yaitu tergantung pada iman dia tadi. Jadi tak bisa disatukan. Jadi kalau bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama mengatakan iman itu bertambah dengan ta'ah, ketaatan kepada Allah, tapi iman itu turun ketika melakukan maksiat. Jadi orang yang melakukan maksiat sekalipun dalam pandangan Murji'ah nih, mau zinah dia, mau mencuri dia, mau membunuh dia, mau ngapain narkoba sekalipun, tetap dia beriman. Imannya tetap ada. Hanya saja ketika dia melakukan maksiat tadi, jadi tidak bisa diukur dengan imannya. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi tidak ada kaitannya. Mau dia buat dosa, mau dia maksiat atau apapun, tidak ada kaitannya dengan imannya. Kalau kita tidak. Kalau ada orang berzina, berjudi, berarti dia sedang tidak punya iman. Dari mana dalil mereka mengatakan ada orang yang judi jalan, sholat jalan? Ada orang, contoh ya sekarang nih, contoh sekarang koruptor misalkan. Para koruptor itu kan koruptor jalan juga, sholatnya jalan juga. Kita tahu Pak dia pelaku koruptor, tapi dia sholat Pak. Allahu Akbar kata dia. Padahal dia kasus koruptornya dia terjerat juga. Ada anak yang begitu? Uniknya lagi ada maling sholat juga dia. Jadi sebelum maling dia sholat dulu. Allahu Akbar. Pas orang sedang lengah baru dibatalkannya sholat, ini malingnya balik. Ada yang begitu? Ada. Jadi kota infak itu bisa hilang gara-gara begitu. Kalau lagi rame orang lagi tidak sholat, tak mungkin dimalingnya Pak. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Ini poin penting yang harus dipahami. Jadi itu yang kedua dalam pemahaman orang-orang Murji'ah. Tapi Allah mengatakan agar mereka bertambah imannya bersama iman mereka yang telah ada. Surat Al-Fath ayat 4. Yang ketiga, meremehkan pengaruh dosa terhadap iman. Nah, karena pemahaman mereka yang kedua tadi, bagi mereka tidak ada pengaruh kalau mereka bermaksiat, tidak akan mengurangi iman mereka. Jadi mau bermaksiat atau tidak ada pengaruhnya dengan Makanya mereka katakan, kalaupun dia bermaksiat, berzinah dia ini misalkan, kalau kata hatinya tidak mengingkari imannya, maka tidak berdosa dia. Tapi kalau hatinya mengatakan mengamini, mengakui imannya, mengakui dosa perbuatan tersebut, maka berdosalah dia. Kalau gitu berzinah aja banyak-banyak, tapi tak usah diakui gitu. Tak usah diakui sebagai dosa. Bahaya apa tak bahaya gitu. Nah, nanti kita lihat Pak, kasus-kasus ini. Ini sudah terjadi di Indonesia soalnya. Karena sudah terjadi dan marak dan mudah. Yang keempat, menyamakan iman orang soleh dengan pelaku maksiat. Apa kata mereka? Mau setinggi apapun iman mereka, imam masjid misalkan, kita lihat imam ini orangnya soleh. Bagi mereka sama, antara imam soleh dengan pelaku maksiat sama. Kenapa kok sama? Tergantung pada hatinya. Ya sebenarnya kadang-kadang kalau kita nalar dengan akal yang agak-agak kurang-kurang sehat, betul juga Pak. Contoh ya, imam misalkan, imam masjid, imam soleh Pak, hafal Quran misalkan 30 juz. Dalam pandangan kita mesti soleh kan? Baik kelakuannya, karakternya Pak, baik. Kata mereka sederhana saja, belum tentu dia masuk surga. Memang belum tentu dia masuk surga. Tapi kata dia, orang-orang pelaku maksiat ini, berzina dia, narkoba dia, minuman khamar dia, belum tentu juga masuk neraka kata dia. Betul apa salah kira-kira? Betul apa tidak? Pelaku zina, narkoba, minuman khamar, berjudi, kira-kira belum tentu masuk neraka atau sudah pasti masuk neraka? Banyak juga yang mengaku Tuhan malam hari ini. Kalau dia tobat bagaimana? Itu kuncinya. Oke? Baik, kita kembalikan.
Jadi menurut orang-orang Murji'ah nih sama aja. Antara orang yang jadi imam, jadi ustadz, jadi ulama dengan pelaku maksiat sama. Tergantung pada hatinya. Kalau bahasan ini yang diangkat, ada orang jadi ustadz. Tapi mohon maaf, hatinya niatnya pamer jadi ustadz. Kira-kira masuk surga apa neraka? Masuk surga apa neraka? Ada orang jadi ustadz tapi niatnya pamer. Neraka. Sama dengan bahasan dia, kata dia. Kalau ada orang maksiat tapi niatnya untuk baik, bagaimana? Kita kembalikan pada niatnya tadi. Ada orang maling tapi niatnya baik untuk membantu orang. Masuk surga apa neraka? Alah, masuk surga pula ya tipu. Jadi memang kacau juga si Murji'ah nih ya. Kacau memang Murji'ah nih. Nah, nanti kita luruskan. Ini yang bengkok-bengkok aja dulu. Nanti baru kita luruskan. Nah, disinilah Bapak Ibu, oleh kelompok Murji'ah, dosa besar itu biasa. Dosa besar itu tergantung kepada hati. Kalau hatinya mengatakan itu tidak ada masalah, maka tak ada masalah. Sehingga terjadilah hal-hal tersebut. Nah, saya ambil satu pernyataan dari seorang ulama. Ulama tersebut mengatakan begini. Baik, sebentar Bapak Ibu. Nih. Teologi permisif Murji'ah tampak mendominasi nalar intelektual, keberagamaan di ruang publik kita. Khasyah, rasa takut di dalam hati, sebagai refleksi mendalam akan keagungan Allah tak berjejak nyata. Kemudian kata beliau, innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Ini tamparan sebenarnya. Beliau menuliskan begini. Ketika ada kasus, contoh. Ketika ada seorang tokoh BPIP ketika itu, dia bilang tidak perlu pakai jilbab untuk jadi. Setiap yang mau jadi anggota BPIP tidak boleh pakai jilbab. Pas Kibra waktu itu. Nah, ini kasusnya waktu itu. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan protes dari sekian banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pula pada masa, kalau saya tak silap saya, itu menterinya yang masuk penjara sekarang, siapa namanya? Itu menteri pendidikan itu. Yang Nadiem Makarim. Sempat terjadi persoalan yang mau diundang-undangkan. Kalau dia pemerkosaan baru zina, tapi kalau hubungan badan suka sama suka tidak zina. Wah, ini yang disebut dengan persoalan hari ini. Nah, sekarang kita masuk, itu contoh baru. Nanti kita jabarkan contoh-contoh tadi. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu. Ada namanya Murji'ah modern. Apa namanya? Murji'ah modern. Apa yang disebut dengan Murji'ah modern itu? Murji'ah modern itu adalah model-model gaya Murji'ah yang hari ini tampak. Yang paling jelas adalah peremehan terhadap Sekarang kita lihat. Ada orang yang mengatakan begini, bro, kalaupun aku maksiat sekarang, kan tinggal taubat selesai. Bisa dipahami kalimat ini? Kira-kira betul atau salah? Yang betul? Yang betul? Dia bilang begini, kalaupun aku zina sekarang, kan kalau aku taubat selesai. Salah enggak kalau kita lihat kepada hadis Nabi tadi? Kullu bani Adam khata. Setiap anak bani Adam pasti berbuat salah. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya salah itu kalau dia bertobat. Sekarang pernyataannya kita balik, kita lengketkan. Kata mereka, kalaupun aku berzina sekarang, kan tinggal tobat selesai. Itulah yang hari ini dipakai oleh para koruptor itu. Itulah yang dipakai oleh pelaku zina sekarang. Itu jugalah yang dipakai oleh para, mohon maaf, pelaku kriminal sekarang.
Pelaku narkoba, pelaku zina, pelaku minuman khamar, pencuri, sama. Itulah yang mereka lakukan sekarang. Apa maksudnya? Peremehan terhadap dosa. Itulah kesesatan yang nyata. Kalau ada ustadz yang mengatakan, dosamu tak seberapa, biasa aja, enggak apa-apa, nanti tinggal tobat aja, berarti ustadznya sesat. Kok ustadz berani kali katakan? Itulah yang menjadi masalah. Sekarang saya tanya, ada ustadz di depan matanya ada pelaku maksiat, terus ustadznya bilang begini, udah nanti tinggal tobat selesai. Itu ustadz sesat. Kalau dia cepat tobat, alhamdulillah. Tapi kalau tak tobat-tobat, selesailah urusan. Apa bu? Kalau dia tak sempat tobat, pelaku dosa tadi, terjebaklah dia dalam dosa. Masalah neraka tergantung amal ibadah dia. Seberapa banyak amal ibadahnya? Lebih banyak mana? Amal solehnya atau amal buruknya? Kalau lebih banyak amal solehnya daripada amal buruknya, langsung masuk surga. Saya berpahamkan pada poin yang ini. Dengan guru saya, Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas mengatakan, kalau banyak amal solehnya ketimbang amal buruknya, tak perlu dicuci, langsung masuk surga. Tapi kalau imbang amal soleh amal buruknya, cuci dulu, masuk neraka, baru dia kemudian masuk. Tapi kalau amal buruk dia lebih banyak daripada amal solehnya, otomatis cuci. Tapi kan amal solehnya masih ada, artinya masih ada potensi masuk. Pertanyaannya, apakah ada orang muslim yang tidak masuk surga? Ada. Orang muslim mati dalam keadaan musyrik, orang muslim mati dalam keadaan kafir, orang muslim mati dalam keadaan munafik. Ini tiga-tiga kekal di dalam neraka. Berarti muslim ini punya potensi masuk surga? Sangat. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk. Sekarang pertanyaannya, itulah yang dipahami oleh Murji'ah. Jadi gara-gara kalimat itulah man qala la ilaha illallah, setiap orang yang melakukan mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi kalaupun aku maling sekarang, kan aku sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah. Pertanyaan muncul, apakah dia tahu dia mati dalam keadaan kafirkah? Dia mati dalam keadaan musyrikkah? Atau dia mati dalam keadaan nifak munafik? Itu yang pertama. Yang kedua, apa pernah dia merasakan panasnya neraka sehingga dia bersiap untuk masuk neraka dulu, baru kemudian penting, enggak apa-apa masuk neraka sekarang, yang penting endingnya kan masuk surga juga. Pertanyaannya adalah, itu sama saja menentang Tuhan. Sampai di sini bisa dipahami ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang berbahagia, begitulah hari ini mudahnya orang dengan orang tak nampak. Mereka mengatakan, ala dosa, tinggal tobat aja selesai. Betul. Apa alasannya? Karena neraka tidak tampak. Sekarang saya tanya, kalau ada orang maling dia, kemudian dibakar hidup-hidup, besok ada enggak yang maling di kampung itu? Koruptor tuh kalau potong tangan, jangankan potong tangan, dimiskinkan aja dia, kira-kira besok ada enggak yang mau jadi koruptor lagi? Pertanyaannya itu kalau nampak hukuman itu. Sehingga ketika ada maling di tempat kami Pak, di daerah Sorek ke belakang sana, jadi ada kasus. Ini gara-gara hukuman yang tak jelas juga ini. Jadi Pak, maling 2 juta. Pokoknya kalau cuma 2 juta ke bawah malingnya, maka tidak diproses itu Pak, tidak akan ditangkap itu. Tanya kalau nggak percaya Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan? Tiap hari, hampir tiap hari ada maling. Setiap mau dilaporkan, apa kata mereka? Kalau cuma 2 juta ke bawah Pak, tidak bisa diproses Pak. Besoknya ketangkap maling itu, dibakarnya Pak, diikat pakai ban, dibakar hidup-hidup sampai mati. Barulah kalang kabut polisinya Pak. Gimana nih kata dia? Gimana lagi? Udah terlanjur mati. Mau dipenjarakan satu kampung tak mungkin juga kan? Itu lebih penting, itu lebih baik. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah ketika maling itu dibakar hidup-hidup, orang tak berani lagi mau maling Pak. Takut Pak, kalau udah ketangkap mati Pak taruhannya. Itu
yang nampak itu Pak. Azab yang tampak, hukuman yang tampak buat orang takut. Tapi neraka ini tak nampak, cuma bisa dibayangkan dan dirasakan. Sehingga mohon maaf bagi orang-orang murji'ah tadi, tak usah kau bayangkan sesuatu yang tak bisa kau bayangkan, kata dia. Makanya mohon maaf lebih banyak orang cinta terhadap dunia hari ini ketimbang rasa takut dia kepada Tuhan. Kan lucu Pak. Mohon maaf ya. Ini kan banyak kasus penipuan sekarang nih. Baik yang di atas itu kan pada nipu-nipu itu biasa aja kan. Apa ada dosa dalam diri mereka? Ada enggak rasa takut mereka dalam diri mereka? Mereka nipu rakyat gitu. Ada enggak rasa takutnya kepada Allah? Tak ada. Kenapa kok tak ada? Bagi mereka dosa itu pribadi. Sehingga cukup nanti malam kami bertobat kepada Allah. Apa kata Das'at Latif? Orang yang pencitraan itu munafik. Pencitraan itu munafik. Sementara dosa dia yang kaitannya dengan kezaliman terhadap manusia, itu tidak bisa dia tinggal minta ampun dosa kepada Allah itu. Dia harus minta maaf kepada seluruh umat yang ada di negara Republik Indonesia ini. Nah, itu cara meminta ampun itu. Karena dia zalim bukan kepada satu orang. Tapi dia berbuat zalim nih para koruptor, ingat-ingat baik-baik nih. Tolong, ini ada ini ya kan. Nah, tolong kepada para koruptor sadarlah. Anda harus minta maaf kepada seluruh rakyat ini secara terbuka. Karena yang Anda maling, yang Anda korupsi itu bukan duit perorangan, tapi duitnya. Makanya Bapak Ibu, kenapa Nabi tak mau mensolatkan jenazah para koruptor itu? Nabi tak mau solatkan. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat, karena hidup di masa Nabi dan beragama Islam dia. Jadi harta rampasan ini diambilnya sendiri. Suatu ketika wafat dia, mati dia. Nabi tak mau solatkan. Kenapa tak solatkan? Ternyata korupsi dia. Dan ini ada dalam ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran disampaikan. Kiai Haji Said Agil Sirat menjelaskan ayat tersebut. Dan menjadi satu dasaran dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama pada masanya. Ayat itu berbunyi apa? Ada orang pelaku zalim, maka bagaimana dengan mayatnya? Yunfau minal ardi, dibuang dari bumi. Coba bayangkan, sesadis itu. Itu yang melakukan kezaliman. Termasuklah salah satu pelaku kezaliman itu kalau dia korupsi. Zalim apa tidak korupsi itu? Contoh kasus MBG tadi. Tersebut pula namanya. Lantaklah. Udah tersebut terceplos bagaimana lagi? Ditahan pun susah juga. Itu kan betapa banyak rakyat yang sakit hatinya itu. Pertanyaannya itu gimana coba mempertanggungjawabkannya di akhirat itu. Ya Ustaz kok mikirnya ke sono? Iya itulah yang saya pikirkan Pak. Masih ingat kasus yang 298 triliun itu? Entah terbalik entah 900 atau 200 tak tahulah saya. Itu gimana coba tuh triliunan Pak. Bagaimana cara minta ampun kepada rakyat itu yang dimaling duit rakyat. Mending kalau duit kita pribadi Pak tinggal datang Pak Imam mohon maaf ya Pak Imam. Kata Pak Imam halal kata dia meskipun triliun tak apa-apa. Selesai urusan. Allah ampuni, Allah ampuni. Tapi kalau sekian banyak, begitulah masalahnya. Oleh orang murji'ah kata dia itu tak ada masalah. Cukup hati dia, dah selesai kata dia. Oh begitu Pak. Makanya orang hari ini disebutkan oleh ulama guru saya tadi. Banyak orang hari ini menganut kelompok aliran-aliran murji'ah ini. Kenapa? Mereka merasa dosa mereka tidak ada pengaruhnya terhadap iman. Dan iman tidak berpengaruh pada diri mereka apakah mereka berbuat dosa atau tidak. Kira-kira kalau aliran ini yang tersebar luas, parah apa tak parah kira-kira? Apa parahnya? Setiap orang akan meremehkan dosa. Itulah yang terjadi sekarang. Makanya dosa-dosa sekarang ini biasa saja ibu tengok. Kalau bapak ibu dulu jarang melihat orang itu kalau mau maling dia mesti takut Pak. Malam hari sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang maling itu sembunyi-sembunyi, terang-terangan, atau kelompok atau bagaimana? Berjamaah. Ibu tahu Bapak Ibu ada satu desa di negara Republik Indonesia ini, satu desa maling semua, perampok semua. Ini sensitif kalau saya sebutkan nama daerahnya. Tapi Bapak Ibu cari saja. Cari aja di Google satu kampung maling di Indonesia. Cari nanti ketemu tuh. Itu kata kuncinya. Coba bayangkan. Nah, ada biasa aja sudah. Biasa aja. Kita ambil contoh lagi. Kenapa hari ini orang-orang yang berzinah bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Prostitusi ditutup. Tapi mohon maaf, nanti zinahnya sudah mulai
prostitusinya sudah mulai online. Uniknya lagi, dulu Pak, boleh dikatakan sangat susah melihat, mohon maaf, wanita-wanita tidak terbuka itu di media sosial. Sekarang isinya jualan tubuh aja semua. Jualan tubuh semua. Itulah yang cara dapat duit yang paling mudah kan? Kata mereka kalau jual tubuh Pak, dapat duitnya mudah. Coba bayangkan. Sekarang di mana-mana biar mudah, biar laris jualan itu, coba suruh perempuan-perempuan seksi yang jualan. Laku. Kenapa kok bisa laku? Matanya tadi itu Pak. Yang beli bukan siapa-siapa, yang beli siapa? Laki-laki. Mulai dari anak-anak sampai atuk-atuk yang tak sadarkan diri. Sudah mau mati pun masih juga merapat. Coba bayangkan. Pertanyaannya bukan di situ Pak. Pelaku yang tadi itu tahu dosa nggak dia? Tahu. Tapi mengapa dia lakukan? Karena mereka menganggap baik. Itu poin pertama baru yang kita luruskan. Jadi Bapak Ibu, aliran murjiah modern ini itu sudah sangat bias di dunia ini. Kita lihat hadisnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Dari Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti seseorang yang duduk di bawah gunung, yang ia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang fajir, pelaku maksiat, pelaku dosa, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu ia mengusirnya begini saja. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi kalau orang mukmin nampak dosa, takut dia, cepat-cepat dia tobat Pak. Tapi kalau memang dia terbiasa menjadi pelaku maksiat dia, pezinah dia anggap dosa itu seperti lalat di hidung dia. Ketika lalat hinggap, tinggal beginikan aja, hilang. Dia anggap dosa itu seperti itu. Jadi seolah-olah dia remehkan aja dosa itu. Tak ada pengaruhnya. Kalau kata Imam Al-Ghazali, orang yang bermaksiat itu sulit bagi hatinya untuk bersih. Jadi kalau ibu-ibu, nih Bapak Ibu saya kasih kunci. Kalau Bapak Ibu nampak orang kerjaannya marah-marah saja, itu insya Allah itu ciri-ciri pelaku maksiat itu. Iya serius Pak, serius saya bilang. Kalau Bapak Ibu lihat orang kerjaannya ngamuk aja, omongannya kasar aja, mohon maaf, itu pelaku maksiat itu, pelaku maksiat. Apalagi yang mohon maaf yang ngelantur semua, mulai dari badannya, mulutnya semua ngelantur, matanya sama tuh Pak. Kerjaannya mencaci, memaki saja, pelaku maksiat itu, pelaku maksiat. Ustadz yakin betul Ustadz? Coba cek. Sederhananya, kalau dia mukmin mungkin tidak mencaci maki orang. Kalau dia beriman mungkin tidak dia mencaci maki orang. Tidak mungkin. Kalau dia beriman tidak mungkin dia selingkuh. Apalagi pemakan yang haram, pemakan yang syubhat. Oh itu lebih parah lagi lisannya Pak. Karakternya parah, lisannya parah. Maka saya khawatir Pak. Ini para koruptor ini kok mereka nggak sadar yang mereka makan tuh haram tuh kok nggak rasa gitu. Makanya mohon maaf ngelantur semua Pak. Ini ada kasus Pak ya, saya kasih kasus ya. Saya kasih satu contoh kasus. Yang Bapak Ibu coba nalar sendiri deh dengan akal, coba nalar sendiri. Kira-kira ada orang bakar ganja ataupun narkoba dibakar. Kira-kira asapnya bisa nggak nempel di badan? Terus orang yang tadi nempel di badannya itu dites, kira-kira positif atau negatif narkoba dia tadi itu. Ini asapnya doang nempel di baju. Sementara yang diperiksa itu bukan, mohon maaf, yang dicek tuh urin. Nempel di baju langsung masuk jadi urin. Bisa dia terkena ganja, narkoba. Pakai ini kita berpikirnya. Itu kejadian itu. Hanya untuk menutupi kasus seseorang, dibuatlah sengelantur mungkin. Karena yang dimakan tuh haram. Akhirnya apa? Bisa lidah tuh ngelantur berbicara. Cuma untuk menutupi kasus seseorang yang dia makan hasil tersebut daripada suap dia sendiri. Bisa dipahami sampai di sini? Begitulah dampak. Itu suap. Suap itu halal atau haram? Kalau disuapkan istri halal. Tapi kalau disuapkan, paham maksud saya Bapak Ibu ya? Ya haram yang kita makan.
haram. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua kata Nabi, di akhir zaman itu kata Nabi, semua orang itu mayoritas melakukan dosa itu terang-terangan. Nah sekarang buktinya, nyata anak kata Nabi itu. Makan korupsi itu satu kampung. Bukan satu kampung ya. Ada satu, ya ini saya tak sebut lah ya. Pokoknya sekarang ini korupsi itu sudah terbiasa, sudah biasalah, tradisi lah. Justru kalau ndak korupsi itu, bagus banget hidupmu, kau ndak korupsi. Begitulah bahasanya. Harusnya kalau kita temukan orang tidak korupsi kan biasa aja. Kenapa? Sudah biasa. Memang tidak ada pelaku korupsinya. Tapi karena semua pelaku korupsi, tiba-tiba ada orang satu yang tidak korupsi. Kira-kira orang ini bagus atau tak bagus? Dianggap bagus atau tak bagus? Misal. Satu kampung nih, satu masjid nih, ini kita semua nih, semuanya akhlaknya baik. Biasa apa tak biasa? Biasa apa tak biasa? Memang itu tuntutannya. Tuntutan kita untuk berakhlak. Tiba-tiba di antara kita semua nih pelaku maksiat semua. Jadi pelaku maksiat. Ada satu orang misalkan Pak Imam kita tadi tetap istiqomah dengan akhlaknya mulia. Kira-kira dia menjadi orang yang akan diperbincangkan atau tidak? Oh, imam bagus. Padahal berbuat baik itu memang wajib. Kenapa perlu apresiasi? Sekarang yang tidak koruptor diapresiasi. Bagus. Padahal itu harusnya menjadi sebuah kewajiban. Bisa dipahami sampai di sini. Begitulah dosa itu normal hari ini. Begitulah maksiat itu normal. Maka disebutlah oleh beliau tadi permisif, memudahkan, meremehkan. Apa yang diremehkan? Dosa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka kata Nabi dalam hadis terakhir, kata Nabi, satakunu fi akhir zaman sanawatun khadda'at. Maka setelah terjadi kasus itu kata Nabi, maka disinilah tipu daya dunia, tipu daya masa. Orang baik itu menjadi satu hal yang sangat aneh. Orang jahat itu menjadi satu hal yang biasa. Maka zina biasa. Anak-anak pakai celana lepis tidak berkerudung biasa. Anak-anak pegangan tangan boncengan dengan laki-laki biasa. Kenapa? Karena kita membiasakannya. Bisa dipahami sampai di sini? Sehingga zina itu berpeluang besar terjadi. Nah, perlu Bapak Ibu pahami, aliran murji'ah modern ini sudah masuk dalam tubuh umat muslim hari ini. Bagaimana ketakutan kita terhadap aliran tersebut seharusnya menjadi pusat perhatian kita. Apa tak lagi kalau ini masuk dalam rumah tangga, terkhusus dalam rumah tangga kita. Betapa mudahnya seseorang membuat dosa, tapi mereka tak takut dengan dosa dan ancaman Allah tersebut. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masuk kita pada poin tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa Bapak Ibu bawa pulang ke rumah. Ingatkan suami, ingatkan anak-anak, ingatkan keluarga. Yang perbuatan seperti ini bukanlah perbuatan biasa. Artinya kalau kita tak punya rasa takut terhadap perbuatan tersebut, maka mohon maaf, jangan sampai keluarga kita sebagai pelakunya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Insyaallah Bapak Ibu, kalau ada waktu, lain waktu Allah pertemukan kita sampaikan kembali persoalan ini dan kita selesaikan dalam hadis dan hadis pernyataan baginda Nabi Muhammad SAW dengan keadaan yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ketahui ini bisa menjadi kontrol bagi kita terhadap diri kita dan keluarga. Barulah pantas kita mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.